Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fikum yuhibbu rabbana ya Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Addal amanah wa balagha risalah wa nasal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tara ummata ala nahjatil bayda alaiha kanahariha la yazigu anil lahri. Muslimin dan Jumat, Bapak Ibu, Mas-mas, Bapak, dari semua yang senantiasa dirahmati Allah SWT, adalah di malam hari ini kembali kita bisa hadir bermajelis bersama kita mempelajari ilmu agama kita. Insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan di pertemuan terakhir kita telah sampai di pembahasan hadis yang ke-10, yaitu hadis tentang apa? Syarat diterimanya doa. Maka kita telah mempelajari di pertemuan sebelum ini bahwa doa itu, agar doa kita mudah dikabulkan, maka hendaknya disertai dengan adab-adabnya, dan juga kita berusaha menghindari perkara-perkara yang bisa menghalangi doa-doa kita. Seperti yang dikisahkan oleh Nabi SAW dalam hadis di nomor 10 ini, bahwa ada orang yang kondisinya harusnya menyebabkan doanya dikabulkan, tapi akhirnya tidak dikabulkan karena terdapat penghalangnya, yaitu memakan makanan yang haram. Masih ada pembahasan dari penulis Ustaz Firman dan Ta'ala dalam menjelaskan hadis ini. Kita akan membahasnya di malam hari ini, masih berkaitan tentang amalan atau doa atau amalan yang tidak diterima. Baik, kaum muslimin rahimahumullah. Di hadis-hadis yang sebelumnya telah kita pelajari bahwa amal-amal itu ketika kita beramal ingin diterima itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Ikhlas dan juga mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Tapi ternyata ada juga amalan-amalan yang ketika dikerjakan sah tapi tidak diterima. Maksudnya itu tidak diterima, yaitu tidak diberi pahala meskipun amalannya sah. Meskipun amalannya sah tapi tidak dapat pahala. Yang demikian itu disebabkan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh orang yang beramal itu. Maka penulis memberikan banyak contoh di sini terkait amalan-amalan yang tidak diterima, yakni yang tidak diberi pahala meskipun amalannya sah. Yang pertama yaitu amalan-amalan yang tidak diterima berdasarkan teks hadis. Nomor 1 beliau mencontohkan yaitu sholat orang yang minum khamar. Khamar itu apa? Khamar perkara yang bikin mabuk, baik makanan maupun minuman. Jadi khamar itu bukan hanya minuman, tapi mencakup makanan juga, maupun minuman. Pokoknya sesuatu yang memabukkan.
kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu haram, dan setiap yang memabukkan itu khamar, dan setiap yang memabukkan itu haram. Ya, kalau contoh minuman apa? Ya minuman yang memabukkan, ya minuman keras. Meskipun mereknya dibikin keren gitu. Ada topi miring yang katanya, ada ape, ada whisky, ada yang lainnya. Ya. Meskipun namanya kelihatannya keren gitu. Ya. Topi miring apa topi mabur gitu. Pokoknya kalau bikin mabuk itu namanya khamar. Apapun bahannya, entah bahannya dari anggur atau pisang atau yang lainnya. Ya, kalau di kita mungkin ada sajeng ya. Sajeng katanya kalau didiemin lama itu bisa bikin mabuk. Maka itu khamar, haram. Maupun makanan atau benda yang bukan minuman, misalnya narkoba gitu kan, bikin orang mabuk. Ada juga yang model nyium lem gitu, bau lem gitu, terus mabuk gitu. Ini mabuknya bukan mabuk itu ya, mabuk apa? Kendaraan. Itu namanya mabuk apa itu? Ini mabuk yang bikin hilang akalnya. Jadi karena kalau orang mabuk itu akalnya hilang. Nah, akalnya hilang. Kalau mabuknya parah, gitu. Kalau nggak parah mungkin masih ada dikit-dikit gitu lah kan. Maka kata Nabi SAW, man syaribal khamra lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabahan. Siapa saja yang meminum khamr, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Masalah ini 40 hari sholatnya nggak diterima. Berarti berapa kali sholat? Kalau sholat wajib toh itu 5 kali 40 berapa? 5 kali 40 200 sholat nggak diterima sebenarnya. Sholatnya sah secara kewajiban, dia telah menunaikan kewajiban, tapi tidak diberi pahala. Ya wis nek kaya gue nyong ora tak sholat bae sisan gitu. Justru malah tambah dosanya, tambah dosa meninggalkan sholat. Tetap sholat gitu, ya. Tobat kemudian sholat gitu. Jadi sholatnya diterima, maksudnya sholatnya sah, tapi tidak dapat pahala. Ya, jadi maksud tidak diterima di sini, yaitu tidak dapat pahala. Yang pertama apa tadi? Orang yang meminum atau memakan makanan yang memabukkan, sholatnya itu tidak dapat pahala selama 40 hari. Ini hadisnya kita mampir ini. Contoh yang kedua, sholatnya orang yang mendatangi dukun. Mendatangi apa? Dukun. Dukun itu apa? Dukun itu orang-orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib. Itu dukun. Jadi bukan dukun bayi, dukun pijet bukan. Ya. Kalau dukun pijetnya ngaku-ngaku mengetahui yang gaib ya dukun juga. Ini maksudnya dukun yang mengaku-ngaku mengetahui yang gaib. Kata Nabi SAW dalam Muslim, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Siapa yang mendatangi peramal? Peramal itu siapa? Orang yang ngeramal masa depan, menebak-nebak perkara yang terjadi di masa depan. Ini tukang ramal. Kalau yang pernah saya lihat itu dia buka lapak di pinggir jalan. Nanti kalau orang mau pakai jasanya, itu tangannya dipegang-pegang, dilihatin. Yang putih dalam apa gitu ya. Oh ini ada begini, nanti dia menjelaskan tentang masa depan. Setelah itu bayar, ada bayarnya. Ya, dikatakan dukun katanya nek anak udune rukun, ya. Anak bayarnya rukun gitu, dukun. Maka itu peramal. Nah, ini orang yang meramal-ramal, menebak-nebak, mengaku-ngaku mengetahui perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang. Peramal. Siapa mendatangi peramal kemudian bertanya kepadanya tentang sesuatu. Jadi ini takon tok, ya. Cuma nanya, baik nanya iseng-iseng gitu, ya. Atau pengen tahu aja gitu. Kata Nabi SAW, lantuk balau sholatun arba'in aja.
sholatnya tidak diterima selama 40 malam, maksudnya 40 hari. 40 hari nggak diterima, kayak orang minum khamar tadi. Nah, jadi seolah-olah ini dosanya sederajat. Ini cuma datang toh, kemudian takon hanya. Kalau sampai percaya, maka berarti orang itu telah mengerjakan pembatal keislaman. Karena kata Nabi SAW, man atta kahinan aw arrafan fasadaqu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin SAW. Barang siapa mendatangi peramal atau dukun, kemudian mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun atau peramal tersebut, maka dia berarti telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Jadi kalau cuma datang saja, nanya-nanya saja, maka dosanya itu membuat sholatnya tidak dapat pahala selama berapa lama tadi? 40 hari, sebulan pun. Kalau sampai membenarkannya, sampai percaya, maka telah melakukan pembatal keislaman. Bisa menyebabkan orang itu keluar dari Islam. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, di antara amal juga yang tidak diterima atau tidak dapat pahala meskipun sah, yaitu seorang budak yang lari dari tuannya, kabur dari tuannya. Karena Rasulullah SAW, "Idza ataqal 'abdun lam tuqbal lahu shalatun." Kalau ada budak lari dari tuannya, kabur dari tuannya, maka tidak diterima sholatnya. Jadi kalau ada budak, ya, jadi namanya budak itu ya harus selalu mengabdi kepada tuannya. Dia kalau sudah nggak pengen jadi budak, ya tinggal bilang ke tuannya, saya pengen merdeka gitu. Nanti tuannya suruh nebus berapa rupiah gitu, kalau ada rupiah. Nah, 1 juta, 2 juta, 1 miliar. Gitu. Kalau dia bayar ke tuannya senilai rupiah yang ditentukan, maka dia merdeka, sudah tidak jadi budak lagi. Tapi kalau kabur, lah hanya wis kesel jadi budak, kabur baik. Kalau kabur saja kabur dok, maka sholatnya jadi tidak diterima, tidak dapat pahala. Meskipun sholat gitu. Dalam riwayat yang lain disebutkan hatta yarji'a ila mawalihi, sampai dia itu kembali lagi kepada tuannya. Sampai dia kembali kepada tuannya. Kalau sudah balik ke tuannya, baru sholatnya akan diterima. Contoh yang keempat, sholat 2 orang yang bertikai. Sholat 2 orang yang bertikai, bermusuhan. Karena misalnya salah satu latur fa'u sholatuhum fa'u ru'usihim shibron. Ada 3 golongan orang yang sholatnya tidak sampai terangkat melebihi kepalanya meskipun 1 jengkal. Namanya amal sore itu kan diangkat kepada Allah, diterima oleh Allah. Lah ini sejengkal tok be ora ditampa, enggak naik gitu. Sejengkal ini sekilan gitu ya. Ini segini enggak nyampe, jadi kalau mendur orang tayang gitu ya. Kejedot terus mungkin. Jadi enggak akan terangkat gitu. Siapa 3 golongan itu? Rajulun amma qoman wa hum lahu karihun. Seseorang yang mengimami suatu kaum sedangkan kaum itu membencinya. Jadi imam, tapi imamnya disengit nang wong semejit gitu. Ini dibencinya bukan karena imamnya mengamalkan ajaran Nabi, ya, karena ada yang mudah seperti itu. Imamnya benar-benar mengamalkan ajaran Nabi, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang semejit, lah anak imam ya kayak gitu. Orang kayak wong umum ya gitu. Mungkin enggak baca zikir keras-keras gitu. Atau yang lainnya gitu. Dibenci. Kalau ini enggak masuk. Ini yang di luar itu. Jadi imam mengimami satu kaum tapi dibenci oleh orang-orang yang diimamin itu. Maka ini juga termasuk orang yang sholatnya tidak dapat pahala. Meskipun sah. Wa amra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakit. Yang kedua, perempuan, istri yang bermalam, ya, dia tidur di malam hari, ya, atau dia ada di malam hari, sedangkan suaminya marah kepadanya. Ini pentingnya sebagai istri.
Jangan sampai tidur suaminya dalam kondisi marah kepadanya. Makanya kalau ada sesuatu yang membuat suami marah, hendaknya segera minta maaf. Itu karena bikin sholatnya tidak diterima, tidak dapat pahala. Wa akhwani mutasorimani, dan juga dua orang yang saling bermusuhan, saling bertikai. Ini juga membuat sholatnya tidak dapat pahala. Ini 4 contoh yang beliau sampaikan di sini, atau 4 tambah 2, 6 contoh amalan-amalan atau dosa-dosa yang membuat sholat atau amalan tidak diterima oleh Allah SWT. Maksudnya tidak berpahala. Kemudian beliau membahas di sini juga di antara amalan yang sah tapi tidak diterima berdasarkan kias, yakni dikiaskan kepada hadis yang kita bahas. Yang pertama, haji menggunakan harta haram. Haji menggunakan harta haram. Contoh, misalnya pasang nomor judi, menang, alhamdulillah menang judi, dapat sekian ratus juta, langsung daftar haji, langsung makat gitu. Nggak tahu haji apa ya, ada nggak yang bisa langsung berangkat? Haji apalah itu ya, Mbak Furoda apa saya nggak paham. Pokoknya langsung makat. Hajinya sah kalau terpenuhi syarat dan rukunnya, tapi tidak dapat pahala. Ya, tidak dapat pahala. Kalau memang terpenuhi syarat dan rukunnya, wajibnya semuanya, maka hajinya sah, tapi tidak dapat pahala. Ya. Ulang-ulang dipanggil Pak Haji, ya. Tapi itu boleh ya, judi. Ini kata beliau begitu. Dikiaskan kepada hadis-hadis yang tadi, yang pasal tadi. Kemudian juga yang kedua, contohnya di sini, yaitu orang yang wakaf dengan uang haram. Orang wakaf dengan uang haram. Wakafnya sah, tapi orang yang wakaf ini tidak dapat pahala. Wakafnya sah, tapi orang yang wakaf tidak dapat pahala. Padahal namanya orang wakaf ya pengennya dapat pahala ya, tapi gara-gara uangnya haram jadi tidak dapat pahala. Yang ketiga, bersedekah dengan harta haram. Sedekahnya sah, tapi dia tidak dapat pahala. Allah SWT itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa orang itu berdosa kalau dia itu sengaja bersedekah dengan harta yang haram. Kalau ada orang sengaja sedekah dengan harta haram, kata sebagian ulama, justru dia itu berdosa. Dan kemudian beliau di sini membahas tentang perkara taubat, yaitu taubat dari harta haram. Taubat dari harta haram itu ada 2 kemungkinan. Taubat dari harta yang haram ada 2 kemungkinan. Pertama, uang haram tersebut diketahui pemiliknya. Uang haram tadi yang dia dapatkan diketahui siapa pemiliknya. Maka ini ada 2 kondisi. Yang pertama, harta itu diperoleh dengan cara yang zalim. Contohnya mencuri, korupsi. Ya. Maka wajib bagi orang yang taubat itu untuk mengembalikannya kepada pemiliknya. Orang kemarin nyolong, merampok dari rumahnya Pak Fulan, Pak A. Maka kalau taubat harus mengembalikan harta itu atau harta yang senilai kepada Pak A tadi yang dicuri barangnya. Atau korupsi, nyuri dana desa sekian juta. Kalau taubat harus dikembalikan ke desa, harta desa dikembalikan. Yang kedua, harta itu diperoleh dengan cara keridhaan kedua belah pihak. Hartanya haram, tapi dapatnya itu. Contohnya apa? Zina. Pelacur itu dapat harta dari pelanggannya, kan itu pelanggannya. Judi juga begitu.
Nggak tahu juga orang psikiater itu ya, kalah dia. Jadi seperti itu. Atau riba, ya. Ataupun yang lainnya perkara-perkara yang haram yang didapatkan dari orang yang orangnya itu ketika memberikan itu ridho. Maka yang seperti ini tidak perlu dikembalikan hartanya. Kalau tobat tidak perlu dikembalikan kepada tadi yang pemiliknya. Karena dia itu sudah ridho ketika menyerahkannya. Apakah orang itu boleh menggunakan harta tersebut untuk digunakan pribadi? Apakah boleh? Maka terkhusus harta yang dihasilkan dari riba, maka di sini penulis lebih condong kepada pendapat yang mengatakan boleh bagi orang tersebut untuk menggunakannya secara pribadi untuk harta riba yang sudah kadung didapatkan. Karena Allah SWT telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Ini surat Al-Baqarah ayat 275. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti, artinya nggak tahu kalau itu riba haram, kemudian taubat, berhenti begitu dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dulu sebelum datang larangan. Jadi boleh dimanfaatkan hartanya sudah didapat karena riba. Dan urusannya kepada Allah. Urusannya kepada Allah. Maka dalam ayat ini Allah menjelaskan untuk meninggalkan yang tersisa dari riba dan tidak memerintahkan untuk mengembalikannya. Artinya yang sudah berlalu tidak jadi masalah. Adapun selain riba, ya, upah untuk pekerjaan yang haram, maka walau alam kata beliau, mudah-mudahan hukumnya juga sama seperti hukum tadi terkait dengan riba. Kemudian yang kedua, uang tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya. Kalau tadi kan ketahuan yang memiliki, sekarang nggak ketahuan. Orang nyolong, ya, tapi mungkin nyolongnya di kereta gitu. Orang lagi sol-solan sambil, namanya apa kalau lagi sol-solan? Ya, nyolong lah ya, copet, nyopet kan nggak tahu uang di siapa gitu. Pokoknya asal dapat uang. Nah, tobat gitu. Tobat. Bagaimana cara menyikapi hartanya? Maka kata penulis di sini, cara bertobatnya yaitu dengan diserahkan ke Baitul Mal kaum muslimin. Baitul Mal itu apa? Mereka untuk Baitul Mal apa? Baitul Mal itu lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk mengurusi hartanya kaum muslimin. Resmi gitu. Nah, nanti dia itu berhak untuk menarik zakat dari orang-orang kaya untuk kemudian menyalurkannya kepada yang berhak, itu Baitul Mal. Karena memang kadang-kadang banyak orang kaya dia nggak tahu ini sudah zakat apa belum, wajib zakat apa belum. Kadang malah nggak urus gitu. Maka nanti diingatkan sama tukang Baitul Mal gitu. Dia kali ini. Atau kalau udah habis panen, ya, dia keliling mungkin siapa yang sudah wajib zakat sini, ya, maunya ngurusin masalah itu. Maka hartanya tadi yang sudah tobat tadi dan hartanya haram tadi diserahkan ke Baitul Mal supaya dikelola oleh pengurus Baitul Mal untuk kemaslahatan kebaikan kaum muslimin. Tapi kalau nggak ada Baitul Mal bagaimana? Kalau nggak ada maka dia salurkan kepada perkara-perkara yang bermanfaat. Pokoknya disalurkan untuk perkara yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Ini pembahasan sambungan dari hadis tentang diterimanya doa atau amanah. Kita lanjutkan.
Kepada hadis yang berikutnya yang ke-11 yaitu meninggalkan yang meragukan. Ini merupakan hadis yang sangat berharga untuk kita dan juga sangat bermanfaat karena membuat diri kita itu tenang dalam ibadah kita. Diriwayatkan dari sahabat Abu Muhammad Al-Hasan ibni Ali Siddi Rasulullah SAW wa raihanatihi radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari sahabat Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah. Cucunya Rasulullah. Jadi Al-Hasan itu anaknya siapa? Ali bin Abi Thalib. Cucunya Nabi. Suaminya, istrinya Ali itu siapa? Istrinya Ali. Fatimah. Fatimah itu putrinya Nabi. Makanya Al-Hasan ini disebut dengan Sibtun. Sibtun itu cucu dari anak perempuan. Kalau cucu dari anak laki-laki namanya Hafidun. Kalau dalam bahasa Jawa enggak ada ya. Putu ya putu baik gitu. Arab kan anak lanang, anak wedon pada baik, pada putu. Cucu ya. Bahasa Inggris juga sama sama cucu. Kalau dalam bahasa Arab beda. Makanya di sini diungkapkan dengan kata Sibtun. Jadi Al-Hasan ini cucunya Nabi dari Fatimah radhiyallahu anha. Dan juga beliau merupakan kesayangan beliau, cucu kesayangannya Nabi. Beliau mengatakan, "Hafidtu min Rasulillah SAW." Aku menghafal dari Rasulullah SAW. "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Tinggalkanlah perkara yang meragukan bagimu kepada perkara yang tidak meragukan. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, At-Tirmidzi, dan dikatakan beliau hadisnya hasan sahih. Pertama kita bahas tentang Al-Hasan ini. Al-Hasan radhiyallahu anhu, beliau ini cucunya Nabi tadi, dari Fatimah radhiyallahu anha. Dan beliau menjumpai Nabi SAW. Al-Hasan dan adiknya Al-Husain. Jadi Hasan sama Husain. Beliau itu lahir di tahun ketiga Hijriah. Tahun ketiga Hijriah. Hasan ini. Dan beliau merupakan sahabat yang memiliki keutamaan tersendiri. Kata Nabi SAW, "Inna ibni hada sayyidun." Sesungguhnya cucuku ini adalah pemimpin. Wala'alla Allah an yusliha bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimin. Dan semoga Allah mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin dengan perantaranya. Nah, jadi beliau itu kalau kita membaca sejarah bagaimana Al-Hasan dulu, beliau itu menjadi pemimpin sepeninggal bapaknya. Ali bin Abi Thalib beliau merupakan khalifah yang keempat, pemimpinnya kaum muslimin yang keempat. Setelah beliau wafat, maka kepemimpinan dilanjutkan, diserahkan kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, kepada beliau Al-Hasan. Tapi kemudian beliau menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena waktu itu kaum muslimin terbagi menjadi dua kelompok yang saling beradu, bahkan berperang. Di mana ada perselisihan di antara keduanya, antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka ketika Ali bin Abi Thalib kemudian kepemimpinan diserahkan kepada Al-Hasan, Al-Hasan langsung kemudian menyerahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga kaum muslimin kala itu dipimpinlah oleh satu orang pemimpin, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga kaum muslimin kala itu semuanya berdamai menjadi satu suara. Bahkan disebut tahun itu merupakan Amul Jamaah, tahun persatuan.
Jadi Al-Hasan memiliki keutamaan tersendiri. Dan beliau menghafal atau meriwayatkan 13 hadis dari Rasulullah SAW. 13 hadis. Dan beliau wafat di tahun 50 Hijriah. Beliau wafat di tahun 50 Hijriah. Radhiyallahu anhu. Ini terkait Hasan secara singkatnya, secara dibaca kita bisa membaca di tulisan para ulama tentang biografi beliau. Maka dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan tentang perkara yang kalau kita ragu-ragu, hendaknya kita meninggalkan kepada yang perkara yang tidak ragu-ragu. Maka dalam ini berlaku dalam berbagai macam perkara, baik dalam ibadah, muamalah, maupun yang lainnya. Kalau kita ragu-ragu, kita tinggalkan yang ragu-ragu itu kepada yang yakin. Dan hadis ini juga menjelaskan tentang anjuran Rasulullah SAW bahwasanya perkara yang meragukan itu akan bisa memudaratkan akhirat kita, sehingga meninggalkan perkara yang meragukan akan mendatangkan ketenangan. Contoh praktek meninggalkan perkara yang meragukan, sudah ada banyak kasus. Contoh dalam muamalah. Maka perkara yang meragukan hendaknya ditinggalkan dan kita ambil perkara yang yakin. Beliau memberikan contoh di sini dari Hasan, kisah Hasan Abu Sinan. Diceritakan yang diserang oleh Al-Imam Ibnu Mubarak, kisahnya Hasan Abu Sinan. Beliau itu dikabari tentang pohon tebu. Sesungguhnya pohon tebu sedang terkena hama. Maka belilah gula sebanyak-banyaknya untuk dijual kembali. Kalau tebunya kena hama kan jadi tebunya langka. Jadi kalau tebunya langka, gulanya mesti naik harganya. Sehingga belilah gula yang banyak buat dijual supaya untungnya banyak. Karena kalau dia itu dapat kabar dari Ahwas, daerah namanya Ahwas. Kalau di kita mungkin ya dari Jogja, dari Surabaya gitu. Orang sini belum tahu kalau tebu lagi langka, lagi kena hama tebu di sana di pabriknya. Kamu beli gula di situ, mumpung masih murah. Nah nanti kalau sudah mati jual supaya untungnya banyak. Maka beliau kemudian membeli gula, tapi cuma dapat sedikit. Meskipun sedikit, tapi ternyata ketika dijual untungnya 30.000 dirham. 1 dirham berapa ya? Nggak tahu. Kalau 1 dirham itu 5.000 berarti tinggal dikalikan saja 150 juta sekali jual gula untungnya. Maka hatinya ragu. Ini kok Pak Dini apa temennya? Ragu. Khawatir bok nggak halal gitu. Maka beliau kembali mendatangi bakul gula. Kemudian dia mengatakan, "Hai fulan, sesungguhnya budakku yang ngabarin tadi, orang yang ngabarkan itu, dia ngabarin menulis surat kepadaku bahwa kondisi gula itu sedang langka karena tanaman tebu terkena hama. Sedangkan diriku tadi belum mengabarkan kepadamu, maka tolong batalkan jual beli ini." Jadi dia itu nggak jadi beli karena takut, khawatir ragu-ragu bok nggak halal gitu, ragu-ragu gitu. Jadi sesuai ilmu yang ada pada beliau merasa ragu-ragu. Kalau jenengan ragu-ragu nggak? Untungnya banyak kan ya, ratusan juta. Ya ini yang sampai kepada beliau ilmunya, beliau itu ragu-ragu gitu. Bisa jadi
Orang lain punya ilmu tersendiri sehingga dia itu nggak ragu-ragu, bisa saja begitu. Tapi beliau ini merasa ragu-ragu. Maka kata penjualnya apa? Sekarang kamu sudah mengabarkan kepadaku dan aku telah menghalalkannya untukmu. Jadi nggak apa-apa, saya ridho kok, nggak apa-apa. Kamu beli seharga-harga tadi, kamu gunakan tadi itu sudah, saya juga sudah untung gitu. Ya, karena saya waktu beli kan harganya belum budak. Nah, terjual ke kamu saya sudah untung. Nggak apa-apa, saya sudah rela. Tapi hatinya masih belum tenang. Hasan itu belum tenang. Karena memang orang yang beriman itu kalau dia melakukan sesuatu yang mungkin ada dosanya gitu, dia mengganjal hatinya. Nah, hatinya ganjel. Orang tenang bawa lah. Jane halal apa ya halal apa. Jadi ragu-ragu. Maka kemudian dia datang lagi kepada penjual tadi. Sesungguhnya aku telah melakukan jual beli dengan cara yang tidak semestinya. Aku ingin jual beli ini dibatalkan. Ya. Dia ngomong begitu, akhirnya penjualnya mengembalikan uangnya si Hasan tadi. Jadi nggak jadi beli, dikembalikan uangnya ditarik. Ini salah satu contoh keraguan. Penulis di sini juga memberikan contoh tentang kisah dia sendiri. Beliau pernah mempekerjakan ya, atau menyuruh temannya ya, menggunakan jasa temannya gitu untuk melakukan suatu pekerjaan, tapi ternyata pekerjaannya nggak bisa sampai selesai. Nah, temannya itu sudah dikasih 200 real, diupahi 200 real, tapi kerjaannya belum rampung, nggak sempat rampung, ya, mungkin ada keperluan apa, sibukan apa sehingga tidak selesai. Ini itu di tahun 2013. Kemudian ketika di tahun 2019, maka dia itu minta ketemu. Adalah sama-sama sibuk. Akhirnya ketemu. Setelah ketemu, dia ingin mengembalikan uang yang 200 real lagi. Karena dulu pas lagi dia ngerjain apa yang disuruh kepadanya, dia itu nggak ngerampungin gitu. Ya apa saja namanya juga pekerjaan gitu ya. Maka bisa sudah Anda ini sudah keikhlasan, nggak apa-apa, nggak rampung pun nggak apa-apa, kamu tetap berhak dapat 200 real dari saya ridho. Tapi orang ini tetap nggak mau menerimanya, akhirnya dia pun mengembalikannya kepada penulis. Jadi contoh perkara yang meragukan, maka dia tinggalkan karena ragu-ragu. Dia mengambil yang yakin. Kedua, ada kondisi juga meninggalkan perselisihan para ulama dengan memilih pendapat yang lebih berat jika masih ragu. Contoh ada dua perkara, yang mana satunya haram, satunya halal. Maka kita boleh mengambil pendapat yang halal. Jadi ada dua mungkin ya. Satu perkara, ulama yang satu mengatakan halal, ulama yang satunya mengatakan haram. Ini kan ada dua pendapat yang saling bertentangan. Ada yang ngomong halal, ada yang ngomong haram. Maka kita boleh mengambil pendapat yang halal. Dan ini karena memang hukum syariat pada asalnya mudah, dan inilah juga yang diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Ma khayyara Rasulullah SAW baina amrayni illa akhadha aisarahuma. Malam yakun Islam. Tidaklah Rasulullah SAW dihadapkan kepada dua perkara, melainkan beliau akan memilih perkara yang lebih ringan selama hal itu tidak mengandung dosa. Jadi kalau seseorang dihadapkan antara halal dengan haram, dia yakin bahwa ini halal, maka dia ambil yang pendapatnya halal tadi. Oh ini halal. Berdasarkan ilmu yang sampai kepada saya, ini halal. Dia ambil. Tapi kalau ragu-ragu, nggak yakin, tadi kan sudah yakin. Ini halal apa haram? Halal apa haram? Masih ragu-ragu gitu, maka hendaknya dia itu memilih pendapat yang haram. Karena ini lebih menyelamatkan agamanya. Meskipun mungkin saja itu halal, ya, mungkin saja itu halal, tapi bagi dirinya ini ya, kayak pembahasan tentang syubhat kemarin, masih syubhat, belum jelas, ragu-ragu. Maka dia
memilih yang haram. Kalau haram kan berarti dia akan meninggalkan. Seperti itu. Makanya tadi meninggalkan perkara yang meragukan itu bisa menenteramkan hati. Dan tidak perlu khawatir terhadap rezeki kita. Karena rezeki kita itu sudah ada yang ngatur. Jadi kalau kayak kisahnya Hasan tadi, yang meninggalkan untuk berjuta-juta, nggak usah khawatir. Rezeki kita itu ada yang ngatur Allah. Nanti Allah akan datangkan rezeki dari jalan yang lain. Enggak, rezeki kita enggak akan kalong gitu. Karena rezeki kita sudah diatur. Bahkan kita tidak akan meninggal dunia kecuali setelah rezeki kita terpenuhi. Meski demikian, kita itu tidak boleh memaksa orang lain untuk meninggalkan perkara yang kita ragukan. Karena bisa jadi, selain kita memiliki ilmu yang membuatnya yakin bahwasanya perkara tersebut halal. Jadi, kayak tadi, saya ragu-ragu ini halal apa haram. Ya sudah, saya memilih ini haram sehingga saya tinggal. Tapi orang lain bisa jadi dia meyakini, sudah yakin dia itu halal, maka kita nggak usah ngajak-ngajak orang lain. Kita cuma sekedar menyampaikan, oh yang saya dapat ilmunya ini haram gitu. Sekedar menyampaikan saja. Yang ketiga yaitu pengamalan kaidah al-yaqinu la yazulu bisak. Jadi dari hadis ini muncul kaidah fikih, sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan, dikalahkan dengan sesuatu yang masih ragu. Maka di sini ada contoh yang banyak dari perkara ini, diantaranya ada orang sudah wudhu, terus dia ragu-ragu apakah saya wudhunya batal atau belum. Berarti orang ini wudhunya batal atau belum? Maksudnya dia itu milih wudhunya sudah batal atau milih wudhunya belum batal? Dewan, jangan nanti nama buatan Muslim. Saya sudah wudhu, tapi saya ragu tadi saya ngentut tamporasi gitu. Pernah gitu apa enggak? Nah, jenengan akhirnya wudhu nama buatan? Wudhu. Dalam hal ini hukum dikembalikan kepada yang yakin. Yang yakin itu yang mana? Yang wudhu. Tadi saya sudah suci. Nah, kentutnya ini kan masih ragu-ragu. Ngentut orang gitu. Kan berarti ragu-ragu gitu. Maka yang ragu-ragu ini ditinggalkan. Bisorak gitu. Ragu-ragu sih. Nah, saya masih wudhu, masih suci. Ketika jenengan sholat, gewis patang rokangan apa 5? 3 rokangan apa 4 rokangan? Telu papat. Yang ragu-ragu yang mana? Kan yang 4. Kalau 3 kan berarti sing papat wis apa urung sih gitu. Nah sing telu kan berarti wis. Nah, yang 3 ini sudah yakin. Berarti yang 4 ini belum yakin. Ya sudah telu. Berarti jenengan tinggal nambah 1 rokangan. Ini kalau sholatnya 4 rokangan. Nah kalau sholatnya 3 sholat maghrib ragu-ragu 3 apa 4 gimana? Ya sudah tinggal duduk tahiyat akhir gitu. Duduk tahiyat akhir. Telu. Karena yang 3 kan sudah dikerjakan, yang ragu-ragu yang 4 gitu. Maka kalau misalnya sholat duhur ragu-ragu 3 apa 4, yakin itu sudah 3. Yang 4 masih ragu-ragu. Maka berarti jenengan sudah 3, ya udah berdiri lagi, nambah 1 lagi. 1 rokangan. Begitu. Ini. Sehingga perkara yang ragu-ragu itu ditinggalkan karena adanya perkara yang sudah diyakini. Tapi kalau orang itu tadi, misalnya yang tadi yang sudah wudhu, terus yakin ngentut orang ngentut dong, ya karena mau kerasa ngentut gitu. Jadi muncul keyakinan dalam diri jenengan ngentut, berarti gimana? Ya karena sudah yakin maka wudhunya batal. Karena sesuatu yang yakin mengalahkan sesuatu yang sudah diyakini sebelumnya. Karena sudah yakin. Jadi yang jadi masalah ini kan kalau
ragu-ragu. Kalau ragu-ragu ditinggalkan, dikembalikan kepada yang yakin. Tapi kalau sudah yakin kentut, maka berarti wudunya batal. Makanya Nabi SAW juga mengatakan kepada orang yang seperti ini, la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jadi ada orang sholat, tapi dia merasa kayak kentut, kayak enggak gitu, ragu-ragu. Maka pesan Nabi SAW, jangan kamu berpaling, jangan kamu batalkan sholatmu, kecuali kamu itu mendengar suara atau mencium baunya. Nah ini yang membuat perkara tadi menjadi yakin. Nah ini, maka perkara ini sangat membuat kita itu mendapatkan manfaat yang banyak. Contoh lagi mungkin, orang junub malam-malam, pagi-pagi bangun, udah sholat subuh kan mandi dulu, dia godok banyu, dingin sih pagi-pagi, terus barang adus, mau kius niat apa urung ya? Soalnya kalau mandi junub belum niat kan, junubnya sah apa enggak mandinya? Enggak sah, harus mandi lagi. Mau kius niat apa urung sih? Nah ini sudah selesai. Yang yakin yang mana? Nggak mau boleh godok banyu negara hukum apa? Kan garam adus junub, berarti asalnya sudah yakin mandinya itu sudah diniati gitu. Ya sudah godok banyu kan berarti niat mau tadi mau buat junub, suka-suka apa godok banyu adus apa ya? Jadi asalnya sudah yakin, maka berarti oh ini di apa istilahnya, dihiraukan apa tadi, tidak usah dihiraukan gitu ya. Pokoknya dilupakan lah, diabaikan. Oh sudah yakin, sudah niat gitu. Maka demikian juga berlaku dalam perkara-perkara yang lainnya. Intinya kembali kepada tadi, perkara yang ragu-ragu itu dikalahkan oleh perkara yang sudah diyakini. Demikian pembahasan kita di malam ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullah khairan. Sebelum ditutup, ada yang ditanyakan? Barangkali ada yang belum dipahami bisa ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, alhamdulillah berarti sudah berbahan bersama kan. Maka yang silakan kita lanjutkan di hadis berikutnya, di hadis yang ke-12 akan kita bahas tentang hadis perkara meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat termasuk tanda baiknya keislaman seseorang. Nah, insya Allah kami berhasil mengatakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.